después de dar 1000 vueltas un año. Yo guys, lo pikir ini film tentang healing di pantai? Salah. Ini film tentang ipar yang menggoda dan akhlak yang hilang di laut. Welcome back ke channel gue, tempat lo nonton review film yang gak cuma seru, tapi juga bikin lo mikir, ini dosa atau drama? Hari ini kita bakal ngebahas film Mancora yang dirilis pada tahun 2008. Film yang awalnya kayak liburan chill, endingnya bikin otak muter kayak roda ekonomi. Jadi, sebelum kita masuk ke cinta segitiga penuh dosa dan ombak berdarah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar lo nggak ketinggalan review film gila lainnya. Tekan juga loncengnya, biar lo nggak kayak Santiago, tahu-tahu ipar disikat. Langsung aja, ini dia review film penuh drama yang panas, Mancora. Al final eres como todos los demás. Oye, si has tenido un problema con Íñigo, a mí no me metas. Íñigo, tú eres un santito. ¿Ah? Íñigo. Film ini dibuka dengan Santiago yang kayaknya lagi ikut challenge siapa yang paling galau sedunia. Bokapnya baru aja meninggal, dia patah hati, dan kayaknya tiap pagi sarapannya air mata. Dia tinggal di Lima, Peru, tempat yang adem tapi hatinya Santiago panas membara, bro. Akhirnya dia ambil keputusan yang impulsif, kabur ke Mancora, pantai tropis yang katanya bisa bikin hati adem. Sebuah keputusan yang sebetulnya bagus. Kalau lo nggak tiba-tiba liburan bareng kakak lo dan istrinya yang ternyata punya chemistry kayak dua karakter utama di drama Korea, tiba-tiba muncullah si kakak Íñigo dan istrinya, Ximena, si bule Spanyol yang cantiknya tuh kayak editan filter Instagram, tapi versi real life. Mereka bertiga akhirnya bareng-bareng naik mobil ke Mancora. Udah kayak keluarga kecil ceria, padahal di balik dashboard mobil itu ada bom waktu yang siap meledak. Di perjalanan dan sesampainya di Mancora, mereka mulai chill, pesta, minum-minum, main di pantai, joget di klub, dan melakukan hal-hal liburan yang biasanya cuma lo tonton di video musik EDM. Tapi, di tengah semua itu, Santiago dan Ximena makin sering bareng, makin sering ngobrol, makin sering saling lempar tatapan yang, udah bukan tatapan ipar sih, lebih kayak tatapan kalau kamu bukan istri kakak aku. Nah, masuk ke adegan penting yang jadi pusat dari segala kekacauan. Di suatu hari, setelah minum yang bisa bikin orang ngerasa semua keputusan hidup itu bagus, Santiago dan Ximena ngobrol berdua. Mereka curhat, buka-bukaan, bukan cuma hati lo ya, dan suasana mulai panas. Awalnya cuma tangan nyentuh tangan, terus mata saling tatap, terus dak, tiba-tiba bibir ketemu bibir, lalu kain mulai melayang entah kemana. Sumpah, ini bukan adegan 17+, ini udah level, Bu, itu adik ipar lo, Bu. Mereka berdua tenggelam dalam momen eksplisit yang direkam dengan gaya artistik, bukan yang murahan. Tapi tetap, sebagai penonton lo pasti ngomong sendiri, lo, kok bisa? Gak salah nih. Keesokan paginya, suasana berubah drastis. Santiago bangun dengan tampang kayak abis mimpi indah terus keinget itu kejadian beneran. Íñigo masih nggak tahu apa-apa, tapi lo bisa lihat dia mulai curiga. Soalnya, suasana di rumah penginapan itu kayak episode terakhir Friends, tapi semua orang saling musuhan. Dan akhirnya, boom, rahasia terbongkar, hubungan meledak, Íñigo marah besar, Santiago kena mental, Ximena. Ya, akhirnya juga nggak baik-baik saja. Liburan berubah jadi drama Shakespeare versi tropis. Yo lo vi. Lo vi. Film ditutup dengan Santiago yang pergi lagi sendirian. Tapi sekarang dia nggak cuma bawa luka karena bokapnya, tapi juga beban moral kayak abis ngacak-ngacak katalog keluarga. Nggak ada penebusan, nggak ada pelukan penuh pengampunan, cuman keheningan dan angin pantai yang jadi sisa dari semua drama itu.
penonton, antara pengen peluk Santiago dan pengen nimpuk dia pakai sandal. Kesimpulan, film ini tuh kayak mix antara drama psikologis, liburan pantai, dan sinetron keluarga yang ditulis oleh pujangga. Visualnya cakep, aktingnya keren, tapi ceritanya nyesek bro, nyesek banget. Apalagi adegan eksplisitnya, bukan sekadar pemuas mata, tapi penunjuk seberapa jauh manusia bisa ngelanggar batas saat hidupnya kosong dan rapuh. Nah, itu dia guys, film yang bikin lo mikir 2 kali kalau mau liburan bareng ipar, karena bisa jadi pulang-pulang, hubungan keluarga kayak kapal Titanic. Gimana menurut lo? Apakah Santiago pahlawan atau pelakor versi cowok? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like video ini kalau lo pernah ngerasa awkward sama ipar sendiri, ngaku aja, WKWKWK. Subscribe juga dong, biar tiap kali gue review film penuh dosa kayak gini, lo jadi orang pertama yang nonton sebelum disensor sama YouTube. Thanks udah nonton, jaga akhlak kalian di pantai, dan inget, healing boleh, tapi jangan sampai hubungan lo berubah jadi sinetron. See you di video selanjutnya, yang mungkin lebih waras, atau malah lebih panas. Bye-bye.